Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ketemu kembali di Section Jurnal Scan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini saya akan sharing tentang satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh sebagian masyarakat awam ya di tempat kita tentang seberapa banyak sih kebutuhan air kita dalam satu hari. Dan saya menemukan ada 5 artikel ya, 5 artikel yang membahas tentang seberapa banyak sih kebutuhan air dalam satu hari. Dan artikel yang pertama ini saya menyimpulkan dari Harvard University atau Harvard Medical School yang ada di Amerika. Mereka punya satu artikel yang berjudul How Much Water Should You Drink. Jadi ini artikel yang diterbitkan pada bulan Mei kemarin tahun 2023 dan sudah direview oleh medical editornya ya. Dan di artikel ini disampaikan bahwa ada beberapa level atau beberapa kondisi di mana kebutuhan air itu dia akan ditingkatkan seperti itu. Tapi secara umum ini mereka menyampaikan bahwa untuk laki-laki ini kurang lebih kebutuhannya adalah 15 cup per hari, sementara untuk perempuan adalah 11,5 cup per hari seperti itu ya. Dan disampaikan juga bahwa seberapa banyak sih satu cup itu. Jadi disampaikan bahwa ketika seorang itu dia mengkonsumsi 15,5 cup berarti 3,7 liter per hari. Ini bagi laki-laki. Sementara itu untuk perempuan dia sekitar 11,5 cup per hari. Jadi 2,7 liter per hari ya. Kenapa berbeda? Karena di sini ada perbedaan dari aspek anatominya ya. Karena laki-laki dia lebih banyak ototnya sehingga dia lebih banyak membutuhkan air. Sementara itu untuk perempuan dia lebih banyak lemaknya sehingga tidak banyak membutuhkan air. Ini alasan secara umumnya. Tapi dalam kondisi tertentu, ini Harvard menyampaikan bahwa ketika seorang itu dia uh, sedang olahraga, maka dia harus meningkatkan konsumsi air putihnya. Jadi lebih ditingkatkan dari 15,5 per hari dan sebagainya atau 11,5 per hari. Ya. Ini yang disampaikan oleh Harvard University. Nah, ketika suhu di luar itu dia semakin tinggi, maka juga disarankan untuk meningkatkan konsumsi air yang ada di sekitar kita ya. Tapi secara umum ini seorang yang dia konsumsi air itu dia melihat dari kebutuhannya per hari dan melihat dari aktivitasnya ya sehingga ketika seorang itu dia dalam satu hari itu dia minum air putih, kemudian dia minum kopi, minum teh, minum jus, kemudian makan buah-buahan dan sayur-sayuran, maka dia juga termasuk hitungan dari 15,5 cup per hari ya. Jadi ini merupakan satu kondisi, satu rumus yang disampaikan oleh Harvard Medical School. Nah, apakah ada rumus untuk mengkalkulasi kebutuhan air per hari? Maka ini jawabnya tidak ada, karena tidak ada jawaban yang pas, tidak ada jawaban yang tepat. Jadi ini melihat dari umur, kemudian melihat dari usia, dan juga melihat dari aktivitas fisik yang ada di si pasien tadi ya. Kemudian yang kedua, ini artikel yang diterbitkan oleh WebMD, jadi How Much Water Should I Drink Daily? Jadi ini juga disampaikan dengan hal yang sama ya, karena tubuh kita itu hampir 60% itu terbuat dari air atau tersusun dari air, lebih dari 60% ya. Artinya ketika ini menunjukkan bahwa air menjadi kebutuhan penting bagi manusia karena dia susunannya 60% tubuh kita itu dia terdiri dari air, sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun kebutuhan pertama bagi manusia adalah dia harus mengkonsumsi air ya, seperti itu. Air apa ya namanya? Air yang sehat, jadi air putih yang disarankan ya. Dan di sini disampaikan bahwa laki-laki ini kebutuhannya ada 13 cup per hari, jadi hampir sama dengan yang disarankan oleh Harvard Medical School. Kemudian untuk perempuan adalah dia 9 cup per hari, sekitar 2 liter, seperti itu. Kemudian wanita hamil dia juga ditingkatkan 1 cup per hari sehingga jadi 10 cup per hari. Kemudian bagi mereka yang sedang menyusui maka menjadi 12 cup per hari. Artinya ketika seorang itu dia kondisinya tertentu, ya hamil atau mungkin dia sedang menyusui, maka ada peningkatan kebutuhan air minum per hari. Ya. Nah, apakah yang dikatakan air? Jadi di sini ada banyak definisi, rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Jadi ketika seorang dia konsumsi makanan berair, maka dia dihitung dengan
dengan hitungan air per hari seperti itu. Kemudian kopi, kemudian teh itu dia juga dihitung juga. Jadi di sini namun di antara beberapa definisi ini yang terbaik adalah ketika seorang itu minum air putih ya, yang itu akan menjadi kebutuhan atau yang menjadi kebutuhan yang inti dari sel-sel tubuh manusia ya. Kemudian di sini juga ada satu definisi ataupun satu penjelasan yang cukup lengkap. Jadi ini ada beberapa jumlah ya, berapa persen air dalam satu makanan minuman yang kita konsumsi ya. Jadi yang pertama adalah air, maka dia 100% isinya air. Jadi air isinya air putih seperti itu yang dimaksud dari artikel ini. Kemudian beberapa minuman seperti teh, kopi, jus itu rata-rata dia 90% dia terdiri dari air. Kemudian jus dan sebagainya, kemudian ada buah-buahan dia 70% terdiri dari air. Kemudian beberapa roti itu dia juga ada tapi tidak begitu banyak ya. Kemudian juga disampaikan di sini bahwa air dia punya banyak manfaat dan diantaranya adalah untuk memfungsikan saraf, kemudian memaskan bagian persendian, kemudian mencegah konstipasi, kemudian menjaga suhu tubuh dan sebagainya. Artinya ketika seorang itu dia sehat fisiknya, maka dia bisa eh, kecukupan airnya dan dia bisa terhindar dari banyak sekali permasalahan yang muncul dari kekurangan air. Demikian yang dapat saya sampaikan dari seksi jurnal scan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.